Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mukjizat ilahi yang ada di bumi. Agama Islam mempunyai sebuah kitab suci yang bernama Al-Quran, serta penjelasan-penjelasan Rasul yaitu Al-Hadis sebagai penjabar ajaran Islam dan pentafsir ayat Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Dia memiliki keistimewaan sebagai berikut. Pertama, kitab suci ini berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhan itu adalah benar. Kedua, kitab suci telah lama memberikan tantangannya kepada manusia yang ragu terhadap kebenaran Al-Quran untuk membuat surat-surat seumpama Al-Quran. Di antaranya Al-Kazab. Ia pernah mencoba membuat surat seumpama Al-Quran, tapi setelah dia memperdengarkan suratnya tersebut, banyak orang tertawa karena isinya sangat lucu dan tidak bermutu. Dan sampai sekarang tidak ada orang yang berani membuat surat seumpama Al-Quran. Padahal sebagaimana diketahui orang-orang pintar di dunia ini begitu banyak. Tapi sampai sekarang tidak ada satupun yang mampu membuat surat seumpama Al-Quran. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran memang benar-benar mukjizat dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan jika kamu dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, buatlah satu surat yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 2. Ketiga, kitab suci ini terjaga terus keasliannya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami tetap memelihara. Surat Al-Hijr ayat 9. Ini dibuktikan daripada masa kerasulan Nabi Muhammad. Nabi SAW menyuruh para sahabatnya ketika beliau mendapatkan wahyu untuk mencatatnya. Kemudian beliau bersabda, "Letakkan ayat itu di tempat ini, dalam surat ini." Banyak pula para sahabat yang hafal Al-Quran, sehingga mustahil bagi orang-orang yang anti-Islam dapat menjatuhkan Al-Quran, baik itu memalsukan, menambahkan, mengurangi, dan sebagainya. Dan bukti bahwa Al-Quran itu terjaga terus keasliannya sampai dengan sekarang ialah ditemukannya Al-Quran berukuran 2 kali 3 cm di Timor Timur atau Indonesia yang berusia ratusan tahun.
sehingga kita bisa membuktikan keaslian Al-Quran tersebut dengan cara mencocokkan Al-Quran sekarang dengan Al-Quran yang berusia ratusan tahun tersebut. Kemudian terdapat juga Al-Quran yang berusia 250 tahun di Masjid Agung Palembang. Dan banyak lagi Al-Quran berusia tua yang lainnya. Sehingga dengan demikian, tidak ada kesempatan bagi orang-orang kafir untuk menjatuhkan ketinggian Al-Quran. Keempat, Al-Quran adalah ilmu yang amat mudah untuk dipelajari, karena Allah berjanji untuk memudahkannya bagi manusia. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk belajar. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40. Dan ayat di atas sudah saya buktikan sendiri. Saya dapat menguasai cara membaca Al-Quran sendirian tanpa ada guru dalam waktu yang cukup singkat. Begitu juga dengan para hafiz atau penghafal Quran. Saya terkadang takjub bagaimana Al-Quran yang tebal dan ayatnya ada 6.236 ayat kurang lebih bisa dihafal oleh manusia. Dan menurut sepengetahuan saya, belum ada kitab tebal selain Al-Quran yang bisa dihafal oleh manusia.